Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Semesta Jati Alam Channel. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman yang sudah mau subscribe, yang sudah mau mendukung channel ini supaya berkembang. Kali ini saya akan membagikan tips cara mendaftar TNI dan apa saja syarat-syaratnya. Mungkin adik-adik banyak yang belum tahu ya kan. Banyak yang udah tahu tapi udah pernah mendaftar, apalagi udah mendaftar sampai 5 kali sampai 8 kali ya. Saya juga nanti akan membagikan cerita pada saat saya dulu waktu awal mula mendaftar TNI. Jadi begini teman-teman, adik-adik semuanya, kalau seandainya adik-adik udah pernah daftar TNI sampai 5 kali, sampai 6 kali, sampai 7 kali, bahkan lebih, ya jangan berkecil hati kalau seandainya hari ini adik-adik belum masuk. Karena apa? Karena semua itu udah ditakdirkan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Setiap makhluk hidup itu kan dibekali dengan rezeki masing-masing. Ya, kalau seandainya adik-adik belum diterima jadi TNI, ya mungkin adik-adik bisa mendaftar ke instansi lain. Contohnya daftar PNS ya. Siapa tahu adik-adik bisa jadi bos nanti. Nyamuknya banyak. Bisa jadi bos. Apa tadi? Saya memang suka di hutan. Saya hobinya bervipak. Jadi bikin tenda di hutan, makan-makan di hutan ya kan. Ada hewan apa makan pokoknya ya. Nah, itu adik-adik ya. Jangan berkecil hati karena semuanya itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya adik-adik belum bisa masuk TNI, bisa mendaftar yang lain, masih ada tempat-tempat yang mungkin bisa adik-adik membuat orang tua bangga ya kan. Karena mengabdi kepada negara itu bukan hanya TNI aja, ada Polri ya, ada PNS, ada ya jadi pengusaha, pengabdi itu sama aja ya kan. Terus kemudian saya ada beberapa tips nih adik-adik. Mungkin ada bapak ibu orang tua yang mungkin pengen putra putrinya jadi TNI atau mendaftar selain TNI juga. Saya punya tipsnya. Yang pertama, adik-adik harus rajin beribadah ya, rajin beribadah, berdoa sama Tuhan, minta, oh saya ingin menjadi TNI atau ingin bekerja ya, seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua, adik-adik harus sayang sama orang tua, harus sayang sama orang tua, sayang sama keluarga. Kalau nurut sama orang tua, pasti suatu saat nanti dapat kerjaan yang layak ya kan. Nggak boleh menentang orang tua ngomong apa harus diikutin ya. Tidak mungkin orang tua akan menjerumuskan putra putrinya. Nah, kemudian yang ketiga, sayang kepada saudara-saudara dari sama teman-teman. Jadi kalau seandainya adik-adik mau daftar kerja, sampaikan ke teman-teman, minta doa restu, saya mau daftar kerja, seperti itu ya. Yang keempat, jangan lupa minta dukungan dari teman-teman di daerah. Contoh, bukan teman-teman tapi orang-orang tua sekitar situ. Jadi kalau ada tetangga, ibu-ibu, bapak-bapak, minta doa aja, Pak, minta doa mau mendaftar TNI, nggak apa-apa ya, nggak usah malu-malu dan nggak sungkan-sungkan. Doa itu kalau orang banyak pasti dikabulkan gitu. Kemudian yang kelima, adik-adik harus tirakat. Tirakat itu apa sih? Kalau bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesianya itu prihatin ya. Adik-adik ya harus rajin di rumah ya, rajin puasa, rajin ibadah. Terus kemudian adik-adik nggak boleh keluar malam. Kalau malam dibatasi, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik juga harus tahu, malam pukul 9 udah harus di rumah, nggak boleh keluar malam. Nggak ada faedahnya keluar di rumah, keluar malam itu ikut teman-teman bergaul malam, keluar kemana nggak jelas. Mendingan di rumah membantu orang tua. Selain itu juga kita menjaga diri kita, menyiapkan diri kita, jangan sampai kita keluar malam jatuh naik motor, tangan kita patah. Wah, itu nanti gagal dari TNI, nggak boleh ya. Saya akan cerita dulu waktu awal mula mendaftar TNI. Saya dulu sekolahnya lulusan SMK ya, SMK. Kebetulan saya TNI AU. Saya dulu 4 kali daftar. Pertama saya daftar Angkatan Udara, keduanya Angkatan Laut, ketiganya Angkatan Darat, keempatnya Angkatan Udara juga. Kenapa? Ya karena
kita pengen mengabdi sama negara, ya kan, kita mencari pekerjaan yang layak, kita juga cinta sama tanah air, ya kita salurkan kecintaan kita itu, ya kan. Dulu di daerah saya itu banyak bapak-bapak TNI. Kalau saya setiap ke sawah itu pasti ada bapak-bapak TNI yang lagi latihan, makanya saya seneng. Di tempat saya juga ada pesawat lewat, ya udah akhirnya seneng. Akhirnya jadi adik-adik, pada saat itu saya kelas 2 SMA, kelas 2 SMK itu udah memikirkan, wah nanti saya kemana ya nanti pada saat saya udah lulus. Nah, saat ini mau adik SMP, mau adik SMA kelas 1 harus memikirkan itu, ya. Aku nanti mau kemana nih? Mau setelah lulus aku mau jadi TNI, mau jadi PNS, mau jadi mandor. Harus disiapkan dari sekarang, mau jadi dokter. Oh, aku pengen kuliah. Tapi lihat dulu kemampuan orang tua seperti apa, ya. Jangan memaksakan diri. Kalau seandainya orang tua mampu menyekolahkan kita, atau kita bisa sekolah sambil berjualan biar kita nanti masa depannya bisa kuliah, nggak apa-apa, ya. Jangan ragu untuk membantu keluarga. Nah, kemudian pada saat saya kelas 2 udah memikirkan saya mau kemana. Akhirnya saya berpikiran, wah aku takut kalau gagal masuk TNI. Rata-rata teman-teman udah takut duluan karena nggak tahu caranya gimana. Waduh, nanti aku gimana ya caranya ya daftar ya gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan syarat-syaratnya, ya, dan tips-tipsnya. Kemudian pada saat kelas 2 naik kelas 3, saya udah berpikiran, wah nanti udah sebentar lagi nih, udah mau lulus. Saya mencari informasi, saya pengen daftar tentara, saya mencari informasi. Kayak apa sih? Saya tanya ke teman-teman saya. Saya ini ajak teman saya yang mau daftar TNI, saya ajak, ayo mau daftar TNI. Waktu itu saya banyak sekali yang mau daftar, ya. Dari 6.000 orang yang diambil cuma sekitar 200-an, ya. 400 waktu itu. Nah, udah mulai down di situ, tapi ya namanya kita berusaha, kita pengen tahu kayak gimana sih daftar nih, nah gitu kan. Akhirnya ya sudah, sama teman-teman nyari informasi, akhirnya kita mendaftar. Nah, waktu itu juga kebetulan saya dari Bintara, ya, dari Bintara. Waktu itu saya masuk 2009. Nah, 2009 masuk, lulus SMA 2018, lulus SMA 2008. Selama setahun itu saya daftar 4 kali. Nah, daftar 4 kali. Mungkin teman-teman yang udah daftar atau yang belum daftar bertanya-tanya gimana caranya nih. Ya, tunggu dulu, ya. Kemudian saya mulai tes. Akhirnya tes pertama itu saya gagal di kesehatan. Katanya saya sakit jantung. Nah, pasti banyak yang divonis sakit jantung. Jangan khawatir. Kalau selama kalian masih kuat lari. Kalau ada adik lemes terus larinya baru sebentar udah capek, nah itu udah tanda-tanda itu boleh dikatakan adik punya penyakit jantung. Makanya berusaha setiap hari latihan lari, ya, tuh. Kemudian saya gagal, saya coba lagi angkatan laut di Surabaya. Saya gagal di waktu itu psikologi, ya, gagal. Angkatan darat juga seperti itu, sama, gagal di kesehatan. Akhirnya saya coba lagi di angkatan udara, alhamdulillah sampai lulus, ya kan. Saya tes dari daerah, saya sebutkan daerahnya, saya daerah Madiun, saya tes, lulus di daerah, saya diberangkatkan ke pusat, waktu itu di Solo. Nah, waktu itu di Solo tes lagi dari awal, ada tes kesehatan lagi, ada tes jasmani lagi, ada tes kesemaptaan, ada kesehatan jiwa, ada juga tes psikologi, pokoknya lengkap, tes lagi dari awal. Nah, kalau udah saya berdoa nanti sore pengumuman, akhirnya alhamdulillah saya lulus. Nah, itu saya akan membagikan tips-tipsnya seperti ini, teman-teman, ya. Syarat yang pertama, adik-adik pastikan dulu, nah, tingginya adik berapa, usia adik berapa. Nah, usia minimal pendaftaran itu saat ini usia 17 lewat 9 bulan. Jadi kalau adik-adik umurnya udah 18 sudah boleh. Maksimal umur 22, ya, Kalau udah 22 udah nggak boleh, ya. Ingat-ingat. Kemudian selain itu ada tinggi badan. Adik-adik kalau laki-laki harus 165,
kalau cewek harus 160. Nah, silahkan berbondong-bondong kalau mau daftar ya, jangan khawatir, semua rezeki udah ada yang ngatur, kita wajib berusaha. Oke, minta dukungan sama orang tua, sama orang-orang terdekat. Kemudian setelah adik-adik semuanya mendapatkan persyaratan yang pertama tadi, tinggi badan sama usia, adik-adik harus cari informasi nih, di mana saya mendaftar nih. Nah, akan saya kasih tahu. Mendaftar sekarang online bisa ya. Sekarang onlinenya adik-adik masuk ke web, ketik rekrutmentTNI.mil.id ya. .mil.id, rekrutmentTNI.mil.id. Kemudian nanti setelah mendaftar, adik-adik akan diperintahkan untuk melakukan pengumpulan data, biasanya di Binpes. Nah, di Binpes biasanya setiap lanut-lanut daerah itu ada namanya Binpes ya. Nanti dikumpulkan, nanti akan dikasih formulir, diisi formulirnya, termasuk nanti akan ada surat keterangan orang tua bahwa orang tua itu menyetujui kalau adik-adik itu mendaftar TNI ya. Kemudian adik-adik selanjutnya menyiapkan surat-surat. Nah, surat-suratnya apa aja sih Mas, katanya. Ada apa sih Bang, katanya. Surat-suratnya itu contoh meliputi. Nih, saya yang pertama dulu ya. Adik-adik sebelum mendaftar, 6 bulan lagi akan ada pendaftaran. Adik-adik siapkan nih surat kesehatan dari dokter. Jadi adik-adik 6 bulan yang akan datang atau setahun kalau perlu, adik-adik datang ke dokter, ke rumah sakit, bilang, "Dok, saya mau check up, mau melaksanakan tes TNI." Nah, seperti itu nanti semuanya dicek sama dokter, dari mulai mata, mulai telinga, mulai hidung, mulai amandel. Ada nggak amandelnya? Kalau ada nanti segera dioperasi, masih ada persiapan. Kemudian ada ambeien nggak? Kalau ada ambeien dioperasi. Ada varises nggak? Nah, itu mempengaruhi untuk melaksanakan tes. Kemudian juga gigi juga ya, gigi juga diperiksa semuanya. Kemudian selain itu nanti adik-adik biar ada persiapan untuk melaksanakan tes kesehatan waktu saat melaksanakan tes TNI. Kemudian adik-adik siapkan KTP, KK, kartu BPJS, kemudian akte kelahiran, surat persetujuan orang tua, kemudian ijazah SD, SMP, SMA, semuanya disiapkan. Kalau adik-adik punya sertifikat apa aja, bela diri, pernah juara taekwondo, pernah juara sepak bola, dilampirkan semuanya di situ ya. Dilampirkan nanti untuk dicek sama panitia. Siapa tahu nanti bisa mendukung adik-adik bisa jadi TNI ya. Kesehatan dicek dulu, semuanya cek, sudah maksimal, berarti adik-adik siap mendaftar. Jadi biar tidak ragu-ragu. Kemudian selanjutnya ada kesemaptaan jasmani. Nah, kesemaptaan jasmani ini meliputi contohnya lari. Adik harus kuat lari nih, minimal ya 5 kali putaran, 6 kali putaran lapangan lah dalam waktu 12 menit ya. Itu udah masuk, pokoknya udah bagus, berarti jantungnya bagus. Kalau ada adik mau lari udah lemas, mau sering lemas, sering baru lari sebentar udah capek, itu udah tanda-tanda ya. Nah, kemudian adik-adik harus latihan yang namanya push up ya, push up. Ini berusaha push up sekuat mungkin, pokoknya sekuat mungkin ya. Ya minimal ya 33 kali push up ya, 33 kali push up adik harus bisa. Kemudian sit up 33 kali harus bisa. Kemudian pull up atau restock adik-adik juga harus bisa. Kemudian ada juga satu lagi renang. Nah, renang ini adik-adik wajib bisa. Kalau seandainya adik-adik belum bisa renang, ya mulai dari sekarang adik-adik coba mendaftar. Jangan khawatir, kalau ada kemauan pasti bisa mendaftar TNI dengan bisa berenang untuk mendaftar TNI ya, seperti itu. Selain itu juga ada satu run itu lari angka 8. Nanti akan dites seperti itu pada saat adik-adik melaksanakan tes ya. Kemudian selain itu ada lagi tes mental. Nanti ada namanya MI, itu mental ideologi. Jadi adik-adik ditanya, semuanya harus dijawab, jangan ragu-ragu menjawabnya. Kalau ragu-ragu udah berarti ada indikasi membohongi panitia. Nah, adik-adik harus jujur nih, dikasih pertanyaan dari panitia harus jawab jujur, jangan bohong ya, apalagi jawabnya ragu-ragu, udah mulai itu. Kemudian selain itu ada
tes MI, mental ideologi, ada juga tes psikologi ya, tes kesehatan jiwa, keswa ya. Adik-adik itu keswanya kena nggak? Kalau keswa kena itu contohnya orang gila itu berarti dia udah nggak normal, berarti nggak boleh masuk TNI ya. Tuh. Kemudian selanjutnya pastikan adik-adik berat badannya seimbang. Tinggi badan dikurangin 110. Tinggi badan dikurangi 110. Contoh saya 180 tingginya, berat badannya dikurangin 170 dikurangi 110 berarti tinggal 70. Nah, itu udah normal ya, itu udah normal, udah bagus badannya. Jangan gemuk, jangan terlalu kurus, pokoknya harus bagus, tegap ya kan. Berusaha pokoknya bagaimana caranya biar adik-adik masuk tentara, masuk TNI ya. Kemudian selanjutnya pastikan adik-adik belum pernah menikah. Ya, yang udah pernah menikah jangan daftar TNI, pasti langsung dicoret, nggak boleh nikah, nggak boleh daftar ya. Jangan lupa, kamu udah nikah nggak boleh daftar lagi. Kemudian selanjutnya adik-adik pada saat tes ikuti penguji ya, penguji materi apa sih yang akan diujikan besok, diikutin ya. Pada saat tes nggak boleh membawa HP, semuanya HP tinggal di rumah, nggak boleh ya, diingat-ingat. Kemudian selanjutnya saya ulangi, adik-adik nanti akan melaksanakan tes administrasi, kemudian akan melaksanakan tes kesehatan, kemudian akan melaksanakan tes jasmani, kemudian ada mental ideologi, kesehatan jiwa, kemudian ada psikologi ya. Semuanya dipersiapkan dengan baik, baru adik-adik nanti akan melaksanakan tes dengan serius, nggak ragu-ragu. Nah, itu. Kemudian adik-adik tidak boleh bertato. Ada teman saya dulu bertato ya kan, udah kupingnya ditindik bertato, ya nggak boleh ya, gagal langsung ya. Baru tes pertama administrasi langsung gagal, nah dicek posturnya. Bertato nggak boleh, bertindik telinga nggak boleh, bertindik hidung juga nggak boleh, semuanya nggak boleh, lidah apalagi ya, udah langsung di cut, nggak boleh daftar. Kemudian selanjutnya, jika adik-adik pernah sekolah di luar negeri, contoh kalau SD-nya pernah di luar negeri, adik-adik harus ke Mendikbud ya, minta surat untuk dilampirkan bahwa adik-adik dulu pernah melaksanakan sekolah di luar negeri di Kemendikbud ya, nanti dilampirkan pada saat tes itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tinggalkan komentar di kolom komentar ya di bawah. Jangan lupa kalau seandainya ada pertanyaan silahkan bertanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan. Ada beberapa pesan dari saya, yaitu yang pertama, jangan takut bayangan. Kalau adik-adik takut bayangan itu akan menghantui adik-adik kemanapun pergi ya. Contoh saya mau daftar PNS, saya takut nanti gagal. Jangan seperti itu, harus berani. Kalau seandainya takut, udah pasti kemana-mana takut isinya ya. Kemudian yang kedua, jangan ikut-ikutan teman yang keluar malam. Ingat itu, jangan trek-trekan motor. Ingat, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah silahkan disampaikan kepada putra-putrinya, jangan sampai keluar malam. Maksimal jam 9 sudah ada di rumah. Itu syarat biar kita menjaga kesehatan juga, biar kita tetap prima ya kan. Nanti pada saat setahun waktunya lama, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik juga. Jadi persiapkan dengan matang ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, belajar mandiri. Belajar mandiri karena nanti pada saat adik-adik sudah diterima menjadi TNI, adik-adik sudah tidak dilayani lagi. Adik-adik akan jauh sama orang tua. Adik-adik sudah menjadi anak negara ya, jadi tidak dilayani lagi, adik-adik harus mandiri, itu diingat-ingat. Kemudian yang keempat, semoga adik-adik yang berniat menjadi TNI agar orang tuanya bangga. Semoga tahun ini juga adik-adik diterima menjadi seorang TNI, seorang kesatria yang berjiwa besar, suka menolong, suka membantu orang lain ya. Jangan sombong, jangan takabur, semuanya sudah diatur sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa beribadah, adik-adik. Terima kasih sudah dukung channel ini. Subscribe channel ini, jangan lupa like, share, dan komen. Tinggalkan komen di bawah, jika ada pertanyaan akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.